Skripnya. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodigo di sini. Dan apa kabar kalian semua ya? Kali ini kita udah masuk di bulan Agustus. Tiba-tiba udah bulan Agustus, gua udah menyelesaikan bulan Juli yang cukup sibuk. Dan kali ini masuk di bulan Agustus yang lebih sibuk ya ternyata. Bulan Agustus makin banyak rencana video yang mau gue buat. Dan ini akan menjadi video pertama di bulan Agustus harusnya ya. Oke, kalau gitu selamat datang kembali teman-teman di Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan kali ini kita sudah masuk bulan Agustus. Member pertama di bulan Agustus yang akan gue bahas adalah trainee dari generasi 12. Dia adalah Abigail Rahel alias Arali ya. Hari ini berulang tahun ya. Dia lahir di 6 Agustus tahun 2008 dan berulang tahun yang ke-17 tahun hari ini ya. Kemarin itu yang 17 tahun ada Fritzy ya. Kalian bisa tonton video di sini. Gua bahas Fritzy yang baru berusia 17 tahun juga, satu angkatan sama sama Arali ya. Dan sebelumnya juga itu ada Gia, kalian bisa tonton juga di sini. Gia juga 17 tahun, angkatan 2008, dan ada satu lagi 2008 yang nanti ya bakal gua bahas itu di bulan depan ya. Di bulan September dia ada Nala. Jadi ya 2008 ini tuh cuman berempat anak-anaknya. Cukup dekat karena memang satu generasi. Generasi 12 angkatan 2008 itu satu generasi bertiga, hanya satu Gia itu di luar dari generasi 12, ada di generasi 13 ya. Ya, seperti biasa pembahasan trainee itu seperti apa sih Arali dari tahun lalu sampai tahun ini, apa aja yang berubah, apa aja yang berbeda, apa aja hal baru yang dibawa sama Arali selama 1 tahun terakhir, itu yang akan gue bahas. Terus karena dia masih trainee, gue akan kepoin Instagramnya aja. Kita lihat foto-foto Instagram dari Arali kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Karena kalau nggak salah video Arali tahun lalu yang ini itu adalah video pertama gue ngepoin Instagram, bener nggak sih? Yang ada segmen ngepoin Instagram tuh Arali atau bukan ya? Mungkin gue cek lagi lah nanti. Setelah ini gue cek lagi apakah di video tahun lalu gue bahas Arali itu udah ngebahas Instagramnya ya. Gue akan cek. Nah kalau udah bahas, gue akan lihat postingan Instagram Arali 1 tahun terakhir aja. Ya jadi dari 6 Agustus 2024 sampai hari ini 6 Agustus. Per hari ini deh, bukan 6 Agustus ya, tapi per gua rekaman ini ya. Oke, dan kali ini setelah itu dilanjutin sama mention fanbase dan diakhiri sama ucapan ya untuk Arali. Dan itu dia untuk susunan Birthday Girl kalau ngebahas soal trainee ya. Jadi kali ini bahas soal Abigail Rahel ya, Arali. Yang gue notice dari Arali selama 1 tahun terakhir itu makin kesini dia tuh makin ketahuan sifat aslinya, atau paling enggak image yang mau ditampilkan dia tuh sedikit berbeda. Image barunya dari Arali ya, entah itu sifat asli atau image baru yang mau ditampilkan sama Arali, tapi makin kesini itu makin terlihat. Karena apa? Karena dia beradaptasi. Itu yang terlihat ya, itu yang terjadi sama Arali. Image baru yang muncul dari seorang Arali, atau hal baru yang kita baru tahu dari seorang Arali, muncul karena dia beradaptasi dengan lingkungan. Sebenarnya banyak banget opsi judul untuk video Arali ini ya. Gue sampai bingung mau judulnya kayak gimana, mau judulnya apa, karena banyak banget yang bisa jadiin judul dari Arali. Kayak Arali selama 1 tahun terakhir tuh banyak banget hal-hal yang menurut yang baru gue notice mungkin ya. Gue dulu nggak begitu perhatiin mungkin, tapi setahun terakhir ternyata Arali begini, ternyata begini. Jadi banyak banget yang bisa dijadiin judul untuk Arali. Itu baru perubahan dia, belum sifatnya dia, belum hobinya dia, belum kemampuannya dia. Itu bisa jadi judul semua satu-satu. Makanya judulnya kayak gitu ya. Kayak gini video ini tuh judulnya seperti yang kalian terlihat, seperti yang kalian bisa lihat ya. Kayak di thumbnailnya apa, di judulnya apa ya. Itu merepresentasikan semuanya gitu. Itu menjawab rasa bingung gue ya sebenarnya untuk milih judul untuk Arali ini apa gitu yang paling pas ya. Jadi gue akan serahkan pada ya siapa aja lah yang mau ngasih judul, silahkan ya. Untuk pembahasan Arali gue akan bagi 3 poin penting ya. Gue akan kasih 3 poin penting biar gue nggak kemana-mana, karena banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas dari Arali selama 1 tahun terakhir. Tapi gue akan bagi ke 3 poin aja. 3 poinnya apa aja? 3 poinnya itu adalah sifat yang ternyata tidak kalem-kalem amat, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada mulai buat podcast, itu gue akan mention juga di sini. Dan yang ketiga itu suaranya yang bagus ya.
Itu dia 3 poin yang pengen gue bahas soal Arali di tahun ini, di usianya ke-17. Jadi yang pertama ya, gue akan bahas soal sifatnya dulu. Sifat Arali ini seperti apa sih? Arali selama 1 tahun terakhir tuh udah mulai ngeblend sama anak-anak generasi 12 secara keseluruhan. Dia bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak lainnya seperti apa gitu kan. Misalkan dia bersama dengan Olin yang mungkin lebih kalem ya, lebih agak pendiam, nggak pendiam-pendiam juga sih. Coba kayak dia bisa menyesuaikan dengan caranya Olin seperti apa, lebih lembut ya, lebih lembut. Soft spoken itu dia bisa menyesuaikan seperti itu. Ya walaupun Arali memang basicnya soft spoken ya, basis dia itu adalah soft spoken. Ngomong dengan perlahan, lemah lembut ya. Kalau dia bareng sama Delin misalkan, dia bisa jadi lebih sedikit meledak-ledak sedikit ya. Kalau dia bareng sama Nayla, Nala dan Nachia, wah itu bisa beda lagi. Terus kalau misalkan dia bareng siapa? Kimi, gimana? Bareng Kimi dia bisa jadi sosok kakak gitu. Bareng Trisha, wah dia bisa ikutan excited dengerin cerita Trisha, bagaimana mancing si Trisha itu biar excited gitu loh, bercerita ke Arali gitu. Arali itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan teman-temannya ya di sekitarnya. Itu keren banget menurut gua. Dia bisa adjust. Oke, gua hari ini bareng si ini. Oke, gua harus menyesuaikan diri gua dengan sifat-sifat mereka, dengan obrolan mereka. Itu yang harus dilakukan, dan itu yang dilakukan sama Arali ya, yang gue lihat seperti itu. Kalau dulu yang gue lihat dari seorang Arali itu adalah lebih ke penetralisir ya. Dia tuh lebih ke buat teman-temannya itu jadi netral, penetral teman-temannya. Kalau teman-teman itu terlalu high, ya dia tuh yang ngerendahin gitu, biar jadi ya masih di batasnya lah ya gitu. Sedangkan sekarang Arali itu ikut dia yang ikutan gitu. Kalau misalkan teman-temannya berisik, dia berisik juga. Kalau teman-temannya gak begitu berisik, ya dia juga gak begitu berisik. Teman-teman yang baik tingkah, dia juga baik tingkah. Itu teman-temannya misalkan Asbun, dia juga ikut Asbun gitu. Itu Arali sekarang ya. Walaupun memang masih ada jiwa-jiwa penetralisir itu masih ada ya, jiwa-jiwa yang masih mau buat kayak misalkan terlalu berisik dia nyuruh diam, ya guys jangan terlalu berisik misalkan kayak gitu. Masih ada Arali yang seperti itu. Cuman yang gue lihat adalah Arali lebih sering ikut-ikutan sekarang ya, lebih sering ke bawah arus ya. Ke bawah arus teman-temannya yang hiperaktif, yang berisik, dia juga ikutan ternyata. Dan yang unik dari seorang Arali di generasi 12 ya, gue akan bilang dia di generasi 12, dia tuh menjadi sosok kakak, menjadi figur kakak di generasi 12. Unik banget. Padahal Arali ini bukanlah salah satu member atau trainee yang usianya paling tua, atau salah satu yang tua di generasinya ya. Enggak. Di atas dia tuh masih ada angkatan 2007, masih ada Nayla, masih ada Olin, Erin, Delin, Lily bahkan. Terus di generasi terus di atasnya lagi sebenarnya itu masih ada Lana ya. Masih ada Lana yang kelahiran 2006. Tapi Arali lah yang menjadi figur kakak di sini, menjadi figur yang ngasuh teman-teman, yang ngasuh adik-adiknya itu adalah Arali, walaupun dia itu kelahiran 2008 ya, dan bahkan dia itu lebih muda daripada Fritzy kalau misalkan kita berdasarkan tanggal. Dan itu menurut gue unik gitu loh, dimana teman-temannya yang memang usianya lebih muda kayak angkatan 2009, 10 dan 11 itu nempel ke Arali semua ya, bahkan 2007 pun nempel ke Arali. Apapun ya, kalau mereka udah bareng Arali mereka nyaman ya, mereka merasa tenang. Itu yang terjadi. Dan kalau ngomongin soal sifatnya Arali tadi ya, dia udah mulai ngeselin juga ketika live dia udah mulai ngeselin banyak banget. Dia ngomong-ngomong soal kayak Asbun tuh udah juga mulai, terus bridgingnya juga agak ngeselin, terus mulai ngejahilin fans juga. Itu yang terjadi sama Arali sekarang ya, itu yang gue lihat. Apalagi kalau dia lagi live rame-rame. Kalau dia lagi live rame-rame tuh, wah, kita sulit untuk melihat Arali yang tenang ya. Sulit sekali untuk melihat Arali yang tenang. Apalagi kalau dia udah bareng Nachia, Nala, dan Nayla. Ya, 3N. Lucu banget ya. Ketika bareng Nayla, Nala, dan Nachia. Nayla, Nala, dan Nachia. Iya benar, Nayla, Nala, dan Nina ya. Itu, wah, Arali benar-benar menjadi sosok yang berbeda ya.
dia malah bukannya dia menjadi pemisah antara teman-teman yang saling roasting itu. Ya, kita tahu ya sifat Nala, Nachia dan Naila kalau udah digabungin itu seperti apa, saling roasting lah segala macam, walaupun mereka sebenarnya sayang ya, saling jaga satu sama lain, tapi ya mereka love language-nya itu saling serang, physical attack dan iya, roastingan ya, itu yang terjadi. Yang gua kira Arali bakal misahin gitu ya, bakal menjadi penengah antara Nala dan Nachia, atau Nala dan Naila, atau Nachia dan Naila. Ternyata tidak. Ternyata Arali itu jadi tim kompornya ya. Bukan cuma nontonin doang, tapi dia juga ngomporin. Dia nambahin. Misalkan Nala coba roasting Nachia, ditambahin sama Arali. Nah, Nala juga bisa. Ya, paling sering Nala ya. Nala roasting Naila misalkan. Dia sering banget dia usilin Naila kan. Arali ikutan. Ya, ini anak jadi tukang kompor sekarang ya. Jadi ngompor-ngomporin teman-teman yang lain ya. Buat ya, tapi itu sisi baiknya adalah dia jadi netral ya. Dia jadi nggak diserang. Dia jadi nggak diserang sama teman-temannya. Dia cuman ikut-ikutan nyerang teman-temannya. Cuman dia jadinya nggak diserang. Kayaknya anak-anak pun nggak berani sama Arali ya. Kayak nggak tega gitu loh buat roasting Arali atau ngejailin Arali itu. Walaupun banyak sebenarnya generasi 12 lainnya yang berani untuk ngejailin Arali ya. Jujur awalnya gue kaget. Bentar, suara kompor. Ngomong-ngomong soal kompor ya, baru ngomongin soal kompor tiba-tiba ada suara kompor beneran. Ya udah biarin ya suara di dapur. Mohon maaf kalau masuk. Dan ya jujur di awal gue kaget banget ngeliat Arali yang kayak gitu. Ternyata apa yang gue lewatkan? Gue kelewat apa deh? Gue tiba-tiba kayak Arali tiba-tiba udah kayak gini. Gue kayak time skip ya. Mungkin gue nggak begitu merhatiin dia saat itu. Tahun lalu mungkin ya. Tahun ini mungkin lebih banyak gue melihat dia, momen-momen dia tuh. Ternyata Arali seperti ini gitu. Tapi di sisi lain gue juga seneng ngelihat Arali dengan apa ya? Karena ya gue sebenarnya suka banget sama member tuh yang mau explore, mau coba hal-hal baru di luar dari image dia yang dikenal oleh orang-orang, atau dia mau nunjukin ini loh, aku tuh sebenarnya kalau di balik kamera tuh kayak gini gitu. Dia mau nunjukin itu dengan pede, ya gue suka. Gue seneng banget lihat mereka yang mau apa ya, nggak palsu ya, ngerti nggak sih? Nggak palsu, nggak di depan kamera aja mereka seperti itu, tapi ya mereka mau nunjukin ya sebenarnya secara santai atau secara ketika berteman aku tuh seperti ini loh. Itu yang gue lihat ya. Itu yang gue lihat dari seorang Arali. Jadi ya gue nggak cuman ngelihat Arali sebagai orang yang yang tenang, soft spoken, terus ngetiknya panjang ya, long text segala macam, yang sweet banget kata-katanya. Enggak juga. Arali juga bisa santai, bisa bisa ngejokes, bisa ngerosting teman-temannya juga, bisa ngejailin teman-temannya juga. Ya jadi gue baru tahu kalau Arali ini adalah salah satu yang sifatnya usil gitu. Dan kalau kata dia sebenarnya ya, kata Arali ini ya, cara untuk tetap waras di generasi 12 ya ikutin sifat mereka. Itu kata Arali. Kata Arali itu cara beradaptasi di generasi 12, cara untuk tetap waras di generasi 12 adalah ikutin mereka, ikutin generasi 12. Mereka seperti apa ya, ikutin. Itu yang gue baru tahu dari Arali. Ternyata seperti itu. Dan itu dia bilang di podcastnya dia. Jadi Arali ini tahun ini ya mulai buat podcast, dan ini unik banget konsepnya yang gue belum pernah ketemu di mana-mana. Ya maksudnya di antara member JKT lainnya ya. Gue nggak tahu sebelumnya di 2020 ke atas, 2021 ke atas sebelum ya gue begitu merhatiin apakah sudah ada yang seperti ini yang benar-benar dari membernya langsung, tanpa ada sangkut paut dari staff, tanpa sangkut paut dari manajemen ya, tanpa diarahin, dia benar-benar mandiri buat suatu konsep podcast. Itu seperti apa? Itu sudah ada atau belum gitu di live showroom ya, di live stream. Kalau Ola itu dengan curcolali ya, curcolali di TikTok ya, itu Ola buat dan baru 2 episode apa 3 episode ya, pokoknya itu. Nah, Arali ini buat podcast showroom radio, itu keren banget. Podcast showroom radio collab
ya gue selalu suka showroom collab apapun, siapapun member ya, gue selalu suka showroom collab karena itu pasti seru banget pembahasannya. Karena ada dua orang yang berdialog, jadi seru banget. Mereka tuh kayak ngobrol jadinya, kita cuma nonton, dan itu yang gue tunggu. Itu yang gue suka. Salah satu live yang gue suka adalah tipe yang collab. Ya, collab tuh gue suka. Karena pertama kali gue nonton showroom ya, pertama kali gue tahu cuplikan showroom itu adalah cuplikan showroomnya Z sama Christy. Zaman dulu banget ya. Itu, zaman dulu kayak lama banget. Ya sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Itu udah lama, bro. Jadi showroom collab tuh benar-benar seneng banget gue nonton ini karena seseru itu. Dan untuk saat ini yang diundang sama Arali itu adalah anak-anak generasi 12 ya. Dia collab sama beberapa generasi 12 dan kayaknya baru ada Nachia, terus ada Fritzy. Siapa lagi ya? Gue lupa. Kayak udah 3 atau 4 episode gitu, dan yang terbaru itu sama Regi kemarin ya, sama Regi. Dan ketika podcast bareng Regi lah, kata-kata yang cara untuk tetap waras di generasi 12 ya ikutin mereka itu di situ tersampaikan di podcast itu. Seru banget gue nontonnya, kayak wow, perspektif anak-anak itu tuh seru ya obrolannya gitu, karena mereka kan sama-sama masih berjuang ya di trainee. Gimana caranya, perbedaan dari ketika bergabung sampai sekarang itu seperti apa targetnya itu dibahas sama Arali di sana. Dan lucunya di sini adalah itu ada intro dan outro-nya. Itu lucu banget. Gue masukin ya mungkin intro dan outro-nya Arali ya di sini. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Taman Bunga, tempat kita beristirahat sejenak dari riuhnya dunia. Bayangkan kamu lagi duduk di bangku taman ditemani secangkir teh hangat, angin malam, dan obrolan ringan yang menyentuh hati. Aku Arali, dan di episode kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani siapa hari ini? Hai, aku Fiji. Oke, aku ditemani sama Fiji hari ini, guys. Nah, aku kedatangan tamu istimewa yang akan menemani kita, oke? Jadi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan mari hidup secangkir teh bersama di tengah indahnya ketenangan sekitar. Oke. Boleh kasih kata-kata penutup dulu nggak, Ji? Boleh dong. Boleh. Oke. Kalau begitu, dan begitulah obrolan kita hari ini di Taman Bunga. Semoga secangkir teh dan sepenggal cerita barusan bisa menemani langkahmu, memberi kehangatan atau bahkan ketenangan yang mungkin kamu butuhkan. Terima kasih sudah duduk sejenak bersama Arali dan juga Fritzy. Jangan lupa mampir lagi ke taman ini kapanpun hatimu butuh istirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu beneran kayak podcast di radio. Itu seru banget. Lo nggak perlu setup yang proper, tapi dengan lo showroom radio, mic-nya nggak begitu jauh, itu udah cukup banget. Sumpah, itu keren banget ya. Applause buat Arali ya, applause. Ya. Dan ditambah suara dia tuh cocok banget jadi penyiar radio. Kalau di tahun lalu gue bilang Lin itu cocok banget jadi penyiar radio ya, videonya yang ini kalian bisa tonton birthday-nya Lin ya. Gue juga bisa bilang Aralin cocok banget jadi penyiar radio. Selain jadi penyanyi dia juga cocok jadi penyiar radio. Suaranya itu menguasai menguasai areanya, menguasai bukan pertunjukan, acaranya lah. Jadi dia bisa dia bisa menjadi MC yang baik lah di podcast dia sendiri setidaknya. Dan gue berharap sih dia bisa undang seniornya ke depannya ya. Dia bisa undang seniornya, dia bisa undang Lin terutama. Wah, gue pengen tahu tektokannya Arali sama Lin di radio itu seperti apa. Itu kayaknya lucu banget. Gue berharap juga ke depannya dia mungkin undang kayak Ola gitu, Onil. Wah, ya setidaknya sampai dia jadi member inti. Karena menurut gue dengan podcast ini tuh harus ada yang namanya koneksi, harus ada namanya chemistry antara si penyiarnya dan si narasumbernya, si bintang tamunya, biar enak gitu. Dan Arali pun juga kayaknya butuh riset. Dan mungkin untuk uji coba untuk episode awal dengan generasi 12 sebagai bintang tamunya itu udah cukup banget. Itu udah seru banget. Dan gue berharap ini konsisten ya Arali ya. Karena generasi 12 ya, berarti ini bakal ada 14 episode ya. Bakal ada 14 episode. Karena generasi 12 kan tinggal 15.
nggak termasuk Arali berarti 14 episode dan udah berjalan sekitar 4 episode, berarti tinggal 10 lagi. Ya untuk suara yang gue mention tadi di awal ya, poin ketiga nih, untuk suara Arali itu bukan cuma cocok dari penyiar aja tapi jadi penyanyi juga. Karena gue ketika mendengar suara Arali dan melihat wajahnya juga, gue terikat sama Lyodra. Iya, penyanyi Indonesia namanya Lyodra. Menurut gue mereka tuh mirip. Mirip secara muka dan mirip secara vibes dan juga mirip secara suara. Suara mereka mirip. Ya, wow. Ini cocok banget Arali buat jadi penyanyi dan suka cover lagu juga ya. Di dunia tipu-tipu ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak undang ku bisa rasa aman selalu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Gue berharap lebih sering pastinya karena gue selalu suka member yang mau show off their talent ya di sosial media. Mereka percaya diri dengan talent mereka, itu gue sangat apresiasi ya, gue sangat senang gitu. Dan lagu-lagu slow itu sangat cocok sama Arali. Lagu-lagu yang temponya pelan ataupun aransemen yang pelan ya, itu gue suka. Yang kayak pakai piano atau pakai gitar tuh cocok banget sama Arali. Itu tempo yang pelan tuh adalah Arali banget untuk lagu ya maksudnya. Apalagi pas vokal Queen kemarin di event Ramadan ya. Di event Ramadan ya, vokal Queen itu juga bagus banget. Gue sampai bookmark klipannya ya. Karena bagus banget. Dia bawain apa ya? Ya pokoknya yang inilah dia bawain. Ku ingin bertemu denganmu sampai hampir menangis. Rasanya ku ingin terbang ke langit sekarang juga. Kenapa ku bisa jadi suka seperti ini? Aku tidak ingin serius, perbuatan angin Itu di situ wow, tuh gua ya mungkin memang kepedeannya masih ketahan di sana ya. Arali masih ketahan untuk kepedeannya di sana. Dia belum sepede itu untuk nyanyi di depan penonton secara langsung. Tapi gue berharap ini akan makin bagus ke depannya dan makin bisa untuk kayak sampai levelnya kayak Grisel atau Gendis gitu. Karena gue percaya banget sama talentnya Arali dan gue berharap dia juga harus percaya sama talent dia sendiri. Untuk style Arali ini belakangan tuh lebih ke feminim ya, feminim dan ini aman banget sih ya. Outfit Arali tuh aman banget, outfit cewek banget ya, outfit yang girly banget. Itu pakai dress ya, baik itu yang pendek ataupun yang panjang, seperti itu. Tidak begitu aneh-aneh, nggak mencoba untuk menjadi lebih boyish, karena gue pun nggak kebayang kalau Arali jadi boyish ya. Mungkin cutie itu masih cocok, walaupun kalau terlalu ekstrim itu nggak cocok dengan Arali yang sekarang, mungkin nanti. Tapi ya feminim girly itu adalah outfit yang cocok sama Arali. Dan menurut gue yang akan cocok juga adalah outfit kayak Lulu ya. Kalau kata Lulu tuh outfit nenek-nenek itu cocok banget sama Arali. Vibesnya dia itu akan sangat cocok. Dan ketika dia kalau pakai outfit ya dia yang sekarang ya, suka pakai dress ataupun pakai kayak rok gitu yang lebih girly, dan foto-fotonya itu sangat estetik. Dia tuh mau coba untuk bagaimana di satu tempat ada satu foto minimal yang terlihat estetik bagi dia gitu, versi dia. Dia mau mencoba untuk looks-nya tuh estetik, itu yang terjadi. Dan itu dia. Itu yang kata gue, kayak banyak banget hal yang bisa dibahas dari Arali dan bisa menjadi judulnya juga. Bukan cuma dibahas tapi jadi judulnya juga. Jadi ya banyak banget yang bisa di breakdown gitu. Dan kalau kalian lebih suka yang mana? Part yang mana? Part bahas podcast kah? Part bahas sifatnya Arali kah? Atau part soal
keunikan Arali, soal stylenya Arali itu banyak banget yang bisa jadi judul kan. Kalian pilih yang mana? Silahkan kalian pilih sendiri ya judulnya ya. Ya, kalau gitu kita akan kepoin Instagram dari Arali. Mungkin 1 tahun terakhir aja ya. Kita akan lihat. Ya, ini dia Instagram dari Arali, Abigail Rachel ya. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu, dan kamu terbayang-bayang ya. Itu adalah Jiko Shokai dari Arali ya. Jiko Shokai yang cukup menarik menurut gua karena interaksinya. Dan kita lihat di berapa? 6 Agustus ya. Baru kita cek di 6 Agustus 2024 yang terakhir itu di mana? Oke, ini dia ya 6 Agustus pas banget di ulang tahun dia season 16 dia tandain. Kayaknya gua bukan pas Arali deh video pertama yang ngebahas ngepoin Instagram, kayaknya setelahnya. Karena seingat gua bilang bla 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 ya. Mohon maaf kalau video Arali kemarin gua belum bahas ininya apa kepoin Instagram kayak gitu deh ya. Dan uniknya adalah video tahun lalu itu juga jadi salah satu video yang cukup rame ya. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih semuanya ya. Buat video Arali itu jadi rame, gue senang banget melihat apa ya. Ternyata videonya ya walaupun videonya sangat sederhana dan simple tapi hasilnya wow, kalian menonton. Terima kasih. Ya ini dia ya Arali ketika 16 tahun kemarin. Ya ini kayak di sebuah hotel gitu. Nah ini ya ini sih outfit Arali tuh ya. Lebih ke girly yang aman-aman aja gitu. Ya cool juga nggak terlalu ya, benar-benar girly, cute sedikit gitu. Jadi tipis-tipis aja, feminimnya ada, cuteness tipis aja, coolnya juga tipis aja, tomboynya juga tipis aja gitu, nggak terlalu banyak ya. Jadi aman gitu loh untuk outfitnya Arali. Ya ini kayak di hotel gitu ya. Tuh. Dia tuh banyak banget kalau foto itu slide-nya banyak yang gue sadar seperti itu. Ini ketika Amano Jakubata ya, Amano Jakubata ternyata wow. Ya, seperti kebanyakan member generasi 12 lainnya yang pakai poni palsu ya. Arali juga salah satu member atau trainee yang nggak cocok pakai poni ya. Apalagi kalau poninya tuh ya poni palsu kayak gini memang terlihat kurang ya, terlihat tidak cocok. Apalagi mungkin ditambah sama hairstyle-nya yang buat dia tidak cocok. Tapi kita tidak menutup kemungkinan Arali bakal ponian di masa yang akan datang. Gak tahu ya, karena member tuh bisa cepet-cepet aja gitu loh berubah. Stylenya bisa dalam sekejap. Sekali potong rambut aja udah bisa berubah image-nya. Ini dia senyumnya Arali itu memang ikonik ya, dengan pipi bolongnya dia. Itu wow gitu loh. Cantik gitu. Iya. Yeah. Ternyata nggak banyak ya ininya apa tempat lokasi dia foto tuh nggak banyak. Dia banyak foto yang ketika malam ini, ketika mau beauty shot aja. Ketika di luar kayaknya nggak ada yang foto pas persiapan atau segala macam. Kalau yang anak-anak lain tuh ada. Ini depan lip semua. Nah ini agak coba cool sedikit ya, pakai cardigan ya, cardigan yang motifnya tuh ada banyak gambar-gambar. Tuh ya cewek-cewek estetik banget Arali. Wah ini bagus sih. Ya backgroundnya sama dianya ada di tengah pas. Backgroundnya itu cukup eye-catching ya. Bagus. Ini kayak di apa ya? Memang ada tempatnya ya. Kayak perpustakaan tapi bagus gitu, estetik ya. Ini ketika meet and greet mana nih? Ini meet and greet Road to Sosenkyo ya. Ya, ini Road to Sosenkyo ini bagus ya. Outfitnya kayak cewek-cewek sekolahan Korea. Kayaknya Korea, lebih ke Korea dia. Ya dia nggak begitu ini sih. Tapi tahu sebenarnya anime dia tahu ya. Arali ini tahu anime walaupun nggak seakut itu. Ya ini dia. Ya style anak-anak sekolahan Korea ceritanya. Tapi dia pakai cardigan lagi di luarnya. Lucu banget deh Arali. Warna biru itu full biru, cinnamon roll. Oke jadi gue inget seseorang ya dia. Ini lucu banget. Oh iya Arali kalau udah pakai kacamata juga cakep banget. Itu gue suka sih Arali pakai kacamata. Mantap. Ini pas konser. Ya pas konser. Ini kemarin ya. 13 edit ke-13. Ya nggak banyak ya fotonya. Ini pas ini dinner akhir tahun. Woi gue hafal ya karena tempatnya sama semua member tuh uploadnya sama. Pasti di kolam itu. Tuh loh.
Ya kalau untuk rambut ya Arali gue pengen dia coba lebih banyak ya, hairstyle yang mungkin cocok sama dia. Karena gue ngeliat ya itu aja. Mungkin karena memang masih trainee juga ya. Kita akan lihat Arali versi member tuh seperti apa nantinya. Amin ya. Ini waktu bukan tour apa ya ini? Bukan tour, bukan tour. Ini apa ya? Waktu itu ya. Yang member-member pada keluar itu off air yang bergilir, off airnya ini kayak tour, off airnya kayak tour ya. Off airnya kayak tour. Ini lucu banget. Jadi mereka kayak ngerasain tour sebenarnya. Dan sekaligus liburan. Oh, ini bukan off air yang ini ya, off air akhir tahun. Off air akhir tahun ya, yang dibagi 2 tim. Mereka jadinya liburan, hitungannya liburan, habis itu liburan, dikasih liburan. Nah ini kayak di Jogja, Solo, ya antara itulah. Cocok banget Arali pakai kayak kebaya gitu, cantik banget ya. Indonesia banget anak ini. Ini di Kawah Putih ya. Dan ini menurut gua outfit yang agak beda dari Arali seperti daripada biasanya ya. Agak beda, kayak pakai apa sih namanya? Ya baju yang dari bawah sampai atas gitu, overall gitu, kayak overall, kayak wear pack kalau kalian tahu ya, wear pack orang-orang di tambang gitu, cuma ini yang versi modisnya gitu. Ya terus pakai kacamata ya, itu Arali damage-nya beda. Dan yang gue bilang tadi soal rambut ya, kali ini dia model rambutnya sedikit berbeda. Jadi makanya gue ngeliat foto ini kayak oke, Arali ternyata wow, dia bisa ya sedikit apa ya, beralih dari image-nya dia tuh keren, jadi keren. Ini Arali. Ini ketika setelah Sosenkyo ya. Ini setelah Sosenkyo meet and greet, lucu banget dia pakai ada mahkotanya kecil di sini, dan lagi-lagi dia pakai kayak semacam dress. Tapi nggak flat aja dressnya, dia ada apa bagian atasannya lagi. Wah bagus lah, anaknya untuk masalah style gue suka sih. Ya, girly banget. Oh dia pakai 2 outfit ya? Oh ada yang stage activity-nya juga. Ya dia pakai yang berbeda ya. Cuman masih tetap ya, masih stay on karakter. Ini one of my favorite ya. Gue suka banget dengan stylenya dia yang kayak anak kantoran zaman sekarang ya, anak muda yang ngantor gitu, tapi di kantor yang wah gitu. Itu ya kayak gini nih, business woman ya, business woman. Anak-anak bukan startup sih, ini lebih ke company finance gitu loh. Kayak gini di bayangan gue. Ini yang gue lihat bagus banget dan cocok banget sama Arali. Apalagi dia pakai tas kayak gitu ya. Ini benar-benar kayak ini anak wow. Gue ada lagi foto di sini. Ya ini kayak anaknya memang udah dewasa gitu. Padahal baru 17 hari ini. Wow. Ya. Terus ada yang komen lagi, Dena ya, cantiknya. Terus Intan juga Kak Arali ya. Agak aneh karena Arali paling sering dipanggil Ci ya. Ci Arali. Wah, ternyata dia banyak juga foto-fotonya. Ini ada lagi ya. Kali ini pakai dress ya, terus pakai entah di mana ini. Ya, ada dekorasi bunga-bunga kayak di outdoor. Iya. Terus dia nah ini gue suka karena dia mau coba fotonya itu ada frame-nya ya. Mau coba ada foto frame, ada daun di sini. Walaupun di bawahnya nggak ada, cuman ya it's okay. Tapi paling nggak ini di tengah ya. Paling nggak mendekati tengah, dan pas banget ada kupu-kupu di sini. Kok bisa? Jadi bagus. Colorful ya. Arali ini entah di mana, ini pas liburan ya. Liburan apa awal tahun? Oh enggak juga. Oh liburan lebaran. Ini liburan lebaran ya. Jadi semua member itu kan liburan ya. Dan entah di mana ada dekorasi kayak gini di outdoor. Banyak juga Arali upload foto ya. Dia sering ya. Nah ini juga bagus nih rambutnya. Rambutnya unik gitu. Terus dia kayak pakai semacam dress lagi yang mirip dressnya ini. Apa namanya, bibir yang telah dicuri ya, yang warna hijau itu mirip loh. Sama darah Sinai juga mirip. Ya ini lucu. Ya karena dia ada apa istilahnya ya, yang foreground background itu loh kalau di fotografi ya. Depannya apa, belakangnya apa, fokusnya ke belakang, keren banget. Lucu ya. Anak ini posenya sedikit berbeda ya dibandingkan tahun lalu. Tahun-tahun lalu kayak udah lama banget. Ya, dibandingkan tahun lalu sedikit berbeda stylenya. Bukan style, maksudnya cara dia foto ya.
gaya-gaya dia, pose-pose dia, dan ini bagus. Ini gue suka banget. Di rumput ya gitu. Tapi pertanyaan gue, apakah setelah ini dia gatal-gatal gitu? Apa atau enggak minimal tangannya merah-merah gitu ya? Mungkin gue pilih-pilih lah nanti foto-fotonya ya, yang mana aja yang mau gue masukin karena wow, durasi ya. Ya ini kayak di kafe atau semacam tempat yang ada Korea-Koreanya, nuansa-nuansa Korea. Anak ini benar-benar vibes Korea banget. Kiblat stylenya tuh Korea ya. Nah lagi Arali pakai kacamata, tapi kacamatanya beda ya ini. Kacamatanya frame sedikit tebel, tapi walaupun nggak setebel yang gua ya, ini agak lebih tipis sedikit. Mirip kacamatanya ini, siapa? Nala. Apa jangan-jangan ini ya? Nah ini sedikit keluar dari karakter dia sih sebenarnya secara outfit ya. Ini lebih sedikit cool, stylenya tuh lebih sedikit cool. Streetwear gitu. Dan ini adalah foto terbaru dari Arali. Oh ya, Arali sebenarnya juga ponian. Ya, gue bilang tadi dia agak kurang cocok ponian, poni tebel. Tapi dia sebenarnya tuh ponian, poni tipis aja, kayak gini. Ada poninya sebenarnya, walaupun jarang ditunjukin sama dia. Dan dia pun agak malu-malu gitu untuk nunjukin poninya. Ya, sebenarnya Oni. Sebenarnya Arali tuh ponian sekarang. Ini dia. Ya, ini foto terbarunya dia dan per hari ini gua rekaman ini adalah foto yang terbaru. Ya, ini foto baru banget diupload tadi. Sebelum gua rekaman dia upload. Tuh, ini ngeblur. Tapi nggak apa-apa lah, bebas lah Arali ya. Ini lucunya dia pakai aksesoris di kepala gitu kayak pita gitu. Ya ini anak-anak generasi 12 nih, 13 juga suka banget kayaknya nongkrong-nongkrong tempat-tempat kafe-kafe lucu gitu. Karena memang masih banyak waktunya ya, terutama yang SMA masih banyak waktunya. Yang kuliah tuh udah menyerah dengan waktu gitu. Mereka lebih memilih untuk tidur gitu kalau memang ada waktu ya. Dan mana ya yang lucu itu ada mirip kayak gini tapi di X ya, gue tampilin ya, gue timpa langsung plak ya, itu dia ya foto di X yang menurut gue tuh lucu banget, bagus banget, anaknya wow ya, lucu banget ya. Itu dia ya untuk pembahasan Instagram dari Arali ya, kepoin Instagram dari Arali. Dan gue udah rekaman 40 menit ini apa ya di sini. Mungkin gue udah cut jadi berapa? 38. Ya, gak tahu. Ini bakal jadi panjang ya, oke. Ya itu dia untuk Instagram dari Arali. Dan foto apa yang favorit dari kalian? Favorit kalian dari Arali? Foto yang mana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan selanjutnya, kalau kalian mau merayakan ulang tahun dari Arali, silahkan kalian kunjungi X dari Araril di sini ya, sebagai fanbase dari Arali untuk melihat hashtag apa yang dibawakan sama Araril untuk merayakan ulang tahun Arali yang ke 17 tahun ya. Kalian bisa gunakan hashtag tersebut, rayakan ulang tahun Arali di semua platform sosial media yang kalian punya ya. Tag Araril dan tag Arali juga, biar proyekan kalian bisa dilihat sama Arali atau ucapan dari kalian bisa dilihat sama Arali ya. Dan untuk Arali ya di usia 17 tahun, selamat Sweet 17, Happy Sweet 17 Arali ya. Sudah menjadi sosok kakak yang bisa membuat nyaman adik-adiknya. Itu sudah terbukti, keren banget. Walaupun masih 17 tapi sudah bisa membuktikan kalau Arali bisa menjadi kakak yang baik buat adik-adiknya. Tetap lanjutkan karena kedepannya bakal lebih banyak lagi adik-adikmu, bakal bertambah lagi ya. Gue yakin bakal bertambah lagi adik-adiknya dari Arali. Dan ya jadilah sosok kakak yang bisa menjadi tempat yang nyaman bagi adik-adiknya buat bercerita ataupun buat seru-seruan ya. Arali sudah membuktikan juga, Arali bisa seru juga, Arali juga bisa heboh, Arali juga bisa keluar dari karakternya ya, bisa jadi lebih santai juga. Keren Arali, keep going. Dan juga untuk semua hal yang lagi dilakukan sekarang, gua berharap Arali bisa konsisten kayak podcast tadi, tamatkan generasi 12 ya, please Arali ya, please tamatkan generasi 12. Gue pengen banget tonton itu, dengarkan itu sampai episode generasi 12 itu tamat gitu loh. Gue minimal. Dan gue berharap itu berlanjut. Dan gue berharap juga di tahun ini semoga Arali dan generasi 12 lainnya mungkin dapat jalan untuk menuju menjadi member inti ya. Semoga, amin. Semoga di tahun ini, ataupun kalaupun tidak tahun ini, tahun depan kayak lagu ya. Pokoknya semangat terus buat Arali.
proyekan-proyekannya mungkin kayak podcast ini kalau memang diseriuskan lanjutkan. Cover-cover lagunya juga semoga tetap konsisten dan juga jadi makin banyak lagu-lagunya. Gue berharap seperti itu karena gue suka ya Arali. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Arali dan yang terbaik buat Arali ya. Ya itu aja buat Arali di tanggal 6 ini. Dan kebetulan hari ini itu yang ulang tahun ada 2 ya. Yang ulang tahun ada 2 untuk di tahun ini khusus. Karena tahun lalu si orang ini belum ada ya. Si member ini belum ada. Jadi kita langsung lanjut ke videonya Virgi ya, Astrella Virgiananda dari generasi 13. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye bye.